Nah, ini adalah kelanjutan dari contoh yang sebelumnya yang berhubungan dengan analisis struktur metode metrik dengan menggunakan sebelumnya pada rangka bidang. Nah, kali ini kita akan coba bahas yang berkaitan dengan perencanaan struktur dengan sistem portal. Secara umum tahapannya persis sama dengan contoh soal pada rangka ruang atau rangka bidang yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana tahapan yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu metrik kekakuan pada masing-masing batang. Nah, metrik kekakuan ini berisi tentang data-data dari batang tersebut. Misal, seperti yang ada di contoh soal di sini berkaitan dengan elastis modulitasnya, kemudian luas penampangnya, selanjutnya adalah panjang batangnya. Itu yang berkaitan dengan eh, metrik kekakuan. Nah, selanjutnya nanti adalah metrik transformasi. Nah, metrik transformasi ini berkaitan dengan pengaruh dari sudut yang ada pada batang yang akan kita hitung. Nah, nanti akan ada cos, ada sin yang ada pada masing-masing batang. Nah, kemudian matriks transformasi tersebut kita transposkan atau kita ubah posisinya dari metrik baris dirubah menjadi matriks kolom. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan perkalian 3 buah metrik yang sudah kita definisikan di awal tadi. Ini jangan sampai ketukar, jadi matriks T1 transpos dikalikan dengan metrik kekakuan, kemudian dikalikan lagi dengan metrik T1-nya. Nah, jadi tahapannya persis sama dengan yang ada di contoh soal pertama kemarin. Nah, kali ini contoh soal lebih kurang seperti ini. Jadi ada 2 buah batang, batang 1 dan batang 2. Kemudian ada 3 titik join. Di sini kita bikin titik join A, titik join B, titik join C. Mau diganti juga boleh. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kemudian untuk yang di batang 1 ini ada beban terbagi rata sebesar 10 ton per meter. Kemudian di titik D ini ada beban horizontal sebesar 14 ton. Nah, sementara untuk yang di batang 2 di sini tidak ada beban terbagi rata, jadi yang data yang bisa diambil nanti di batang 2 ini adalah berupa luas penampangnya saja, tidak ada pembebanan secara khusus yang ada pada batang 2 ini. Nah, selain itu di bagian masing-masing titik join ada beberapa gaya yang sudah diketahui. Misal di titik join A ini ada beban horizontal sebesar 20 ton. Kemudian momen nanti di sini akan kita perkecil nilainya karena ini terlalu besar, nanti kita bikin 10 ton. Kemudian di titik B ini juga sama, ada beban vertikal sebesar 20 ton. Kemudian ada beban horizontal sebesar 14 ton. Kemudian juga ada momen, nanti kita ganti nilainya karena ini terlalu besar. Nah, supaya lebih gampang, definisikan data-data yang ada dari gambar ini ke dalam tabel seperti yang ada di sini. Misalnya P-nya berapa, Q-nya berapa, nilai E-nya berapa, termasuk untuk nilai A-nya di sini. Nah, untuk nilai luas penampang batang 1 dan batang 2, di sini diasumsikan sama. Jadi menggunakan penampang 20 kali 30 cm, sehingga luasannya menjadi 600 cm. Kemudian ini untuk nilai inersianya. Kemudian ini untuk panjang batang satunya L1 sepanjang 4 meter sesuai dengan gambar atau 400 cm. Nah, kemudian di sini juga sudah diberikan data L2-nya, panjang dari batang 2 yang 10 meter. Kemudian di sini juga sudah didefinisikan bahwa sudut alfa untuk batang 1 ini 0. Kemudian sudut dari batang 2 di sini 270 derajat. Jadi ngambilnya dari gini. Jadi dari sini ke sini besaran sudutnya berapa? Makanya 270. Nah, karena di sini 90, maka 360 dikurang dengan 90 di sini, maka besaran sudut alfa yang ada di batang 2 ini adalah 270 derajat. Nah, jadi data-data inilah yang harus kita definisikan dulu di awal, supaya nanti lebih mudah dalam melakukan perkalian menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, setelah didefinisikan, nah ini didefinisikan per masing-masing batang lagi, di mana nilai E-nya A, kemudian termasuk juga panjang batang, kemudian juga besaran sudut yang ada di batang satu ini. Nah, tahapan pertama adalah kita harus menentukan dulu metrik kekakuan yang ada di batang satu ini. Nah, kalau kemarin di contoh soal yang pertama untuk rangka bidang, kemarin hanya ada metrik 4 kali 4.
Nah, sementara untuk perhitungan dengan menggunakan sistem portal, di sini akan kita menggunakan metrik kekakuannya dengan ordo 6x6. Datanya seperti ini. Jadi, ini persamaan metriknya. Sepertinya kalau yang ini sama dengan yang bagian partisi ini sama dengan partisi ini. Artinya, dicari dulu berapa salah satu partisi, kemudian ini bisa disamadengankan nanti dengan data yang sudah sama nilainya. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengelingkan langsung terhadap data yang sudah didefinisikan di awal tadi pada masing batangnya. Misal di sini nih, E dikalikan dengan A dibagikan dengan L. E-nya di sini adalah 2100 dikalikan dengan 600 dibagikan dengan L-nya 400, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1150. Nah, kemudian yang lainnya juga sama, ini sudah terkoneksi langsung, terhubung langsung dengan data batang 1 yang sudah kita definisikan di awal tadi. Jadi memang ini adalah salah satu kelebihan ketika kita menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu, aplikasi bantu dalam menghitung analisis struktur dengan menggunakan metode metrik ini. Nah, begitu juga yang lainnya, sama dengan yang di sini. Jadi yang bagian partisi ini, nah yang merah ini sama nilainya dengan yang di sini. Yang bagian partisi ini sama nilainya dengan yang ada di sini. Jadi silakan gunakan nanti persamaan yang ada di dalam Microsoft Excel ini, rumus yang ada dalam Microsoft Excel ini untuk menghitung besaran hasil dari rumus metrik, persamaan metrik kekakuan di sini. Nah, silakan gunakan rumus yang ada di Microsoft Excel ini ya. Nah, jadi untuk perhitungan metrik kekakuan sudah kita dapatkan berdasarkan dari persamaan. Jadi ini untuk persamaan yang kita gunakan dalam menghitung metrik kekakuan pada sistem portal. Tahapan berikutnya adalah matriks transformasi. Ini adalah pengaruh dari sudut yang ada pada masing-masing batangnya. Nah, biasanya sudutnya itu hanya berupa cos dan sin saja. Nah, ini juga sama, ordometriknya adalah ordometrik 6x6. Jadi barisnya 6, kolomnya juga 6. Jadi ini juga sama dengan yang tadi, bagian partisi ini sama dengan bagian partisi ini. Sementara bagian yang di sini angkanya sama dengan 0, supaya nanti lebih gampang kita melakukan perkalian dengan metrik kekakuan yang sudah ada di sini. Nah, jadi tinggal dimasukin, di-linkkan saja terhadap data yang sudah kita definisikan di sini tadi. Misal di sini cos alpha, jadi cos alpha untuk batang pertamanya ini. Nilainya adalah 1, kemudian di sini juga sin alpha-nya adalah 0, kemudian ini juga sama. Nah, ini bikin 0, jadi di sini nilainya 0 gitu ya. Jadi yang ada nilai itu hanya bagian yang sini, kemudian bagian yang di sini. Nah, selain ini nilainya 0. Sehingga secara kebetulan metrik transformasi yang tersusun di sini adalah matriks diagonal. Jadi bagian sisi diagonal di sini nilai angkanya adalah 1 semua. Ini karena kebetulan saja. Nah, sehingga kita bisa melakukan perkaliannya dengan mudah karena apabila matriks T1 ini kita transposkan, jadi matriks T1 ini kita transposkan artinya kita balik posisinya dari posisi baris, kita rubah menjadi posisi kolom, hasilnya akan sama. Nah, di sini saya sudah transposkan, matriks T1 ini sudah saya transposkan, hasilnya menjadi seperti ini. Kebetulan nilainya masih sama membentuk matriks diagonal. Jadi bagian sisi diagonal di sini angkanya 1 semua, selebihnya angkanya 0. Nah, ini sudah saya transposkan. Nah, untuk melakukan transpos metrik, caranya ketikkan sama dengan, kemudian pilih transpos di sini, kemudian blok metriknya, kemudian tutup kurung. Nah, di sini hasilnya masih value. Hasilnya masih value, kemudian di blok sama dengan perkalian metrik tadi, di blok menjadi metrik ordo 6x6. Kemudian Fn F2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Sehingga akan keluar hasil matriks T1 yang ditransposkan. Nah, ini karena kebetulan angkanya adalah matriks diagonal, sehingga angkanya masih sama. Nah, kalau menggunakan rumus bisa menggunakan persamaan yang tadi. Ingat, begitu sudah dienterkan, agar angka yang lain di sini keluar, di sini di double klik, di sini dibulu menjadi ordo 6x6, kemudian Fn 2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan agar
angka-angka yang lain juga keluar nilainya, karena begitu ditransposkan seperti tadi hasilnya masih dalam bentuk value gitu ya. Nah, tahapan berikutnya adalah dengan melakukan 3 buah perkalian metrik. Metrik yang dilakukan perkalian urutannya harus benar, jadi tidak bisa urutannya yang salah, karena kebetulan di sini angka matriks transpos masih dengan matriks T1 transposnya sama, sehingga ini urutannya salah juga tidak masalah. Tetapi jika seandainya matriks transpos masih ini bukan metrik diagonal, maka urutannya benar-benar harus persis seperti yang ada di persamaan di sini. Nah, untuk perkalian metrik ini bisa langsung bersamaan dengan melakukan 3 buah perkalian metrik, bisa dilakukan secara bertahap. Nah, bertahap di sini maksudnya begini. Jadi ini adalah metrik transposnya, kemudian ini adalah metrik kekakuan, kemudian ini adalah matriks T1-nya. Jadi angka untuk matriks T1 transpos ini sama dengan matriks T1-nya. Nah, kalau yang di sini kebetulan ada 2 kali perkalian metrik. Nah, kalau yang ingin secara sekaligus untuk melakukan perkalian metriknya, itu bisa. Nah, caranya adalah saya bikin di luar sini supaya nanti bisa diulang ya. Ini saya hapus. Nah, kebetulan saya di sini melakukan 2 tahapan perkalian metrik. Yang ingin melakukan secara bersamaan itu boleh. Nah, caranya adalah ketikkan sama dengan mmod di sini, double klik, kemudian ketikkan lagi mmod, karena kita akan melakukan perkalian metrik 2 kali perkalian metrik. Nah, kemudian diblok sesuai dengan urutan di sini tadi. Jadi matriks T1 transpos, ini dia matriks T1 transpos. Nah, kemudian mengenai apakah menggunakan koma atau titik koma, itu tergantung dari pengaturan laptopnya masing-masing. Nah, kebetulan di laptop saya, setelah blok metrik pertama, tandanya adalah koma. Jadi ada beberapa laptop yang harus memencet titik koma. Jadi saya pencetkan di sini koma. Koma itu artinya kali untuk metrik. Kemudian di sini ada perintah. Yang di hitam ini disuruh blok array kedua atau metrik yang kedua. Urutannya di sini adalah dikalikan dengan matriks K1-nya. Matriks K1-nya di sini. Kemudian ditutup kurung, koma lagi. Nah, kemudian diblok lagi matriks E1-nya atau yang di sini. Kemudian kurung, enter. Nah, di sini angkanya baru keluar 1. Nah, untuk mengeluarkan semua angkanya, maka diblok ordometriknya 6 kali 6. 6 ke samping, 6 ke bawah. Kemudian tekan Fn F2. Kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Sehingga hasilnya sudah keluar. Nah, ini melakukan perkalian matriks secara sekaligus atau bersamaan. Jadi di sini ada 2 buah perkalian matriks. Nah, jika ingin melakukan tahapan perkalian matriks, itu silakan. Hasilnya akan sama dengan catatan urutan perkalian matriksnya sama. Jadi matriks T1 transpos dikalikan dengan metrik kekakuan, kemudian baru dikalikan nanti hasilnya dengan matriks T1-nya. Jadi untuk yang metrik kekakuan global batang 1 sudah kita dapatkan besaran nilainya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, ini juga digunakan pada batang kedua. Yang membedakan di batang kedua ini adalah nilai sudut, kemudian juga nilai L-nya. Nah, ini untuk data yang ada di batang 2, ini masih salah ya, sudutnya 270 derajat, nah di sini. Nah, yang membedakan tadi adalah nilai L2, kemudian juga besaran sudut yang ada di batang 2 ini. Kalau yang di batang pertama tadi sudah alfanya adalah 0 derajat. Kalau untuk yang di A2 nilai sudutnya adalah 270 derajat. Sehingga cos-nya 0, sin-nya -1. Tahapannya persis sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi di copy paste pun ke sini juga boleh. Tetapi disusun ulang lagi terhadap persamaan di sini terhadap data yang ada di batang 2 tadi. Ini sama dengan yang tadi. Jadi E dikalikan dengan A dibagikan dengan L. Jadi E-nya sudah didefinisikan di sini untuk yang di batang 2. Dikalikan dengan A-nya dibagikan dengan L yang ada di batang 2. Nah, ingat L yang kita gunakan adalah L yang ada di batang 2. Karena di batang 1 tadi panjangnya adalah 4 meter atau 400 cm. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Partisi ini akan sama dengan hasil yang di sini. Partisi sebelah kanan ini sama dengan partisi di bawah sebelah kiri. Nah, ini juga sama, silakan di-linkkan terhadap data yang sudah didefinisikan di awal tadi. Itu tahapan yang pertama. Tahapan kedua juga sama, untuk matriks transformasinya ini berdasarkan metrik dari
sumbu sudut yang ada di batang kedua ini. Nah, di sini ternyata tidak sama dengan yang ada di matriks pada batang satu tadi yang membentuk matriks diagonal. Di sini dia menjadi berbeda, nilainya acak, karena memang sudutnya juga berbeda. Ini cos alfanya, kemudian sin alfanya, nah dihubungkan dengan data dalam tabel yang sudah kita definisikan di awal tadi. Nah, di sini adalah matriks transposmasinya. Untuk matriks transposmasi batang kedua maksudnya di sini. Nah, berikutnya adalah melakukan perkalian matriks sama dengan yang ada di batang pertama tadi. Nah, di sini kita transposkan dulu matriks yang ada di sini. Kalau untuk yang batang pertama tadi, yang kebetulan matriksnya adalah matrik diagonal, sehingga kalau matrik tersebut kita lakukan transpos, hasilnya angkanya akan tetap sama. Tetapi kalau untuk yang di batang kedua ini, yang kebetulan hasilnya bukan metrik diagonal, sehingga kalau kita transposkan nilainya akan berbeda. Jadi transpos itu adalah posisi barisnya kita rubah menjadi kolom. Nah, kalau yang misalnya tidak terbiasa dengan menggunakan rumus, ingin menyusun ulang dengan secara manual, itu silakan. Tapi lebih gampangnya menggunakan rumus sama dengan yang kita jelaskan di awal tadi. Ini saya hapus dulu ya. Nah, caranya adalah transpose. Nah, di sini. Kemudian blok matriks transposmasinya. Kemudian tutup kurung, enter. Di sini hasilnya Messi value. Kemudian di blok menjadi matriks ordo 6 kali 6, 6 ke samping, 6 ke kanan. Kemudian tekan Fn F2. Kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Jadi ini adalah hasil dari transpose metrik ketika kita menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Kalau kita pengen buktikan, jadi baris yang pertama di sini angkanya akan menjadi kolom pertama. Baris kedua di sini akan menjadi kolom kedua. Baris ketiga di sini akan menjadi kolom ketiga. Sampai dengan terakhir ada baris ke-6 akan menjadi kolom ke-6 angka-angkanya. Jadi ini adalah matriks transposmasi untuk batang yang kedua. Ini adalah metrik global. Ini metrik global dari batang 2. Ini bisa di-linkkan terhadap yang ada di sini tadi ya. Nah, kemudian ini adalah matriks T2-nya. Nah, diambil dari sini. Nah, kemudian dengan cara yang sama bisa melakukan perkalian metrik. Ini sama dengan yang tadi. Jika ingin dilakukan secara bersamaan, silakan. Biasanya itu lebih gampang ya. Kita coba lagi di sini. Caranya adalah ketikkan mode satu kali, kemudian double klik, ketikkan lagi mode di sini, kemudian double klik, kemudian dikalikan dengan metrik sesuai dengan persamaan di sini. Jadi metrik transposnya, ini metrik transpos yang kita hitung tadi, kemudian pakai koma. Ingat, sini gantung dari pengaturan laptopnya. Kalau kebetulan laptop saya kali metrik itu sama dengan koma, kemudian dikalikan dengan metrik kekakuannya. Ini metrik kekakuannya, kemudian ditutup kurung, kemudian koma lagi, dikalikan dengan metrik E2-nya. Metrik E2-nya ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Masih satu angka keluar, supaya keluar angkanya semua, maka diblok menjadi ordo 6 kali 6, kemudian Fn F2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, ini adalah hasil perkalian metriknya yang dilakukan secara bersamaan. Kalau ingin dilakukan 2 tahapan, silakan. Jadi misalnya dilakukan dulu nih, tahapan yang pertama adalah matriks T transpose dikalikan dengan metrik kekakuan. Hasilnya nanti baru dikalikan dengan metrik T2, seperti yang ada di contoh soal di sini. Nah, di sini hasilnya sama. Seharusnya hasilnya sama ya, perkalian metriknya itu. Nah, jadi untuk metrik kekakuan global batang 1 dan batang 2, berdasarkan dari contoh soal yang di sini tadi, sudah kita dapatkan besaran nilainya. Tahapan berikutnya adalah dengan menggabungkan metrik kekakuan global yang ada di batang 1 tadi, menjadi satu kesatuan dengan metrik kekakuan global yang ada di batang 2. Jadi kalau kita lihat di sini, supaya lebih gampang, dibuatin judul di atas di sini. Jadi misalnya untuk yang metrik pertama tadi, dikasih judul sini, ini UA, jadi ini gaya horizontal di titik A, gaya vertikal di titik A, kemudian ini pengaruh dari rotasi atau displacement yang akan terjadi di titik A.
Jadi yang masing-masing titik itu akan ada 3 gaya yang akan bekerja. Gaya horizontal, gaya vertikal, kemudian displacement atau perpindahan yang terjadi. Nah, begitu juga untuk yang di titik P ini juga sama. Kemudian di sebelah kanan juga diberikan judul yang sama dengan yang ada di sisi atas di sini. Nah, begitu juga untuk yang di batang 2 itu juga sama, dibuatin judulnya masing-masing. Jadi cara pembuatan judul di sini perlihatkan gambar soal di awal tadi. Jadi kalau batang 1 ini dia akan berhubungan dengan titik join A dan titik join B. Sementara untuk yang di batang 2 dia akan berhubungan dengan titik join B dan titik join C. Nah, makanya untuk yang di batang 1 tidak ada yang data yang berkaitan dengan titik join C, apakah itu UC-nya, PC-nya atau VC-nya. Nah, begitu juga untuk yang di batang 2 tidak ada kaitannya dengan titik join di A di sini. Sehingga untuk yang di batang 1 ini akan berhubungan dengan titik join A dan titik join B. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini hanya ada titik join A, data yang ada di titik join A, dan data yang ada di titik join B. Nah, begitu juga untuk yang di batang 2. Di batang 2 ini datanya adalah titik join di titik B, kemudian data join yang ada di titik C. Sehingga di sini hanya ada di sini. Nah, di sini hanya ada UB, PB, PB, UC, PC, dan VC. Nah, judul yang ada di sisi atas ini sama judul yang ada di sebelah kanan di sini. Nah, setelah ini kita susun, batang 1 dan batang 2, selanjutnya adalah dengan melakukan overall struktur metrik. Artinya, metrik kekakuan global yang ada di batang 1, kita gabungin dengan metrik global yang ada di batang 2. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, dibuatin judulnya. Jadi, kalau yang awalnya tadi metriknya adalah ordo 6x6, karena satu batang itu ada 2 titik join. Nah, untuk overall struktur metrik ini, kita akan gabungkan dari 3 titik join tadi. Jadi, masing titik join ada 3 gaya. Jadi, kalau 3 dikalikan dengan 3 titik join akan membentuk metrik ordo 9x9. Jadi, ini titik join pertama, ini titik join kedua, ini titik join yang ketiga atau titik join C gitu ya. A, B, dan C yang sudah kita gambarkan di awal tadi. Nah, ini bisa dilingkan dengan data yang ada di batang 1 dan di batang 2. Contoh di sini, cara penyusunannya adalah judul atasnya UA, judul sebelah kanannya UA. Kalau kita lihat, di batang 1, judul atasnya UA, nah ini, judul sebelah kanannya juga UA. Maka data yang kita gunakan adalah bagian yang ini. Disamadengankan saja, supaya datanya nge-link semua. Kemudian, begitu juga dengan yang lain, saya coba ambil yang acak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang judul atasnya PA, yang judul sebelah kanannya juga PA. Kita lihat di batang 1, judul atasnya PA, judul sebelah kanannya juga PA. Hasilnya juga sudah sama. Nah, kemudian pada bagian sisi di sini, nah di sini ada 2. Artinya di sini adalah kita lihat judul atasnya UB, sebelah kanannya juga UB. Ini berasal dari kita lihat di batang pertama ada UB dan UB. Jadi judul atasnya UB, sebelah kanannya juga UB. Kita lihat di batang 2 apakah ada yang sama. Kalau sama maka itu dijumlahkan. Nah, ini juga sama. Jadi judul atasnya UB, sebelah kanannya juga UB. Maka itu dijumlahkan. Begitu juga yang ini juga sama. Kalau kita lihat di sini judul atasnya PB, sebelah kanannya UB. Kita lihat di batang 1, PB dan UB. Nah, judul atasnya PB, sebelah kanannya UA gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau yang sama itu dijumlahkan. Jadi petokannya adalah perhatikan judul atasnya, sepertinya ada yang salah. Kita lihat PB dengan UB. Kita lihat di batang 1, PB dan UB. Judul atasnya PB, sebelah kanannya UB. Ini untuk yang batang 1, PB dan UB. Lihat di batang 2-nya, judul atasnya PB, bawahnya B. Nah, kalau yang sama dibelahkan. Begitu juga yang ini, judul atasnya PB, sebelah kanannya PB. Ini juga sama. PB dengan PB di sini. Nah, yang bagian merah ini adalah bagian yang datanya ada di batang 1, kemudian juga ada di batang 2. Nah, kalau seperti itu dijumlahkan, seperti yang di awal tadi, ini juga sama ya. Jadi yang ada ini adalah data yang ada di batang 1-nya. Nah, ini dia. Kemudian yang ini adalah data yang ada di batang 2-nya. Jadi dijumlahin. Nah, sehingga kita dapatkan
metrik kekakuan global secara penggabungan dari batang 1 dengan batang 2. Nah, rumusnya adalah seperti ini untuk yang operator metriknya itu. Jadi metrik sama dengan matriks K dikalikan dengan metrik U. Jadi tidak ada lagi K1, U1 itu. Jadi yang metrik yang sudah kita susun ini adalah metrik yang sudah kita gabungkan dari data yang ada di batang 1 dengan data yang ada di batang 2 tadi. Jadi sudah tersusun menjadi overall metrik, menjadi ordonya 9 kali 9. Karena masing-masing titik join ada 3 gaya yang akan berpengaruh di sana. Sehingga 3 gaya dikalikan dengan 3 titik join akan membentuk metrik ordo 9 kali 9. Nah, untuk metrik gaya di sini, data itu berasal dari sini. Jadi ini ada gaya horizontal, gaya vertikal, kemudian juga ada momen. Ini juga sama. Jadi F itu gaya horizontal, G itu gaya vertikal, M itu adalah momen. Nah, yang sebelah kanan ini dikasih judul UA, PA, PA, sama dengan yang ada di sini. Jadi kita sudah mencoba melengkapin. Jadi metrik F itu data sementaranya adalah ini. Metrik K yang sudah kita gabungkan dari 2 buah batang tadi datanya adalah ini. Kemudian ini adalah metrik U atau yang akan kita cari di besaran displacement yang akan terjadi tadi. Nah, patokannya tetap rumus yang ada di sini bahwa faktor gaya itu berasal dari faktor kekakuan dikalikan dengan faktor displacement atau perpindahan yang terjadi. Nah, ini patokan yang sudah kita masukkan tadi. Yang sudah diketahui di sini hanya nilai gayanya saja. Nah, selanjutnya adalah kita masukin data dari gaya yang sudah diketahui nilainya. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, nah di titik A ini ada gaya vertikal, kemudian ada momen. Nah, momen di sini saya ganti nilainya 13 ton ya, untuk yang di titik A ini. Kemudian ada gaya vertikal sebesar 20 ton. Kemudian di titik A ini tidak ada gaya horizontal, jadi dikasih titik saja atau tanda tanya. Artinya, gaya ini nanti yang akan kita hitung berapa besaran nilainya. Ini yang data yang ada di titik join A. Nah, di titik join B, kita lihat di sini ada beban vertikal, ada beban horizontal, kemudian juga ada momen yang bekerja di sini. Gaya horizontalnya adalah 14 ton, maka masukin di sini. Nah, kemudian di sini ada pengaruh arah. Di sini ada pengaruh arah. Kalau arah panahnya ke kiri dan ke bawah, tandanya adalah minus. Kalau arah panahnya ke atas dan ke kanan, nilainya adalah plus. Nah, seperti di sini kebetulan ada 3 komponen yang ketahui, ada gaya horizontal, gaya vertikal, kemudian juga momen. Nah, kalau gaya horizontal arah panahnya ke kiri, berarti minus 14. Kemudian gaya vertikalnya arah panahnya ke bawah, minus 20. Kemudian momennya, searah dengan arah jarum jam, tandanya plus gitu ya, nilainya 13 ton. Sementara di titik C sama sekali tidak diketahui nilainya. Jadi bagian yang titik-titik inilah yang akan kita cari nanti berapa besaran gaya dan momen yang akan dicari besarannya nanti. Nah, kemudian ini disusun. Jadi yang untuk metrik gaya, ini data yang sudah kita dapatkan berdasarkan dari gambar tadi. Jadi bagian-bagian ini yang sudah ada nilainya. Supaya lebih gampang saya merahkan bagian-bagian yang sudah ada nilainya. Nah, ini angkanya masih sama dengan data yang ada di sini tadi. Jadi metrik F yang sudah kita dapatkan nilainya adalah bagian ini. Kemudian ini adalah metrik K atau metrik kekakuannya. Nah, selanjutnya adalah penyusunan kembali atau readjustment untuk memisahkan sumbu bebas dan terkekang. Jadi metrik yang sudah diketahui besaran gayanya dijadikan metrik-metrik dengan baris pertama. Jadi kalau di sini dia berada di baris kedua, jadi yang selanjutnya yang sudah ada nilai gayanya ini dinaikkan posisinya menjadi metrik teratas. Nah, ini saya linkkan juga dengan data yang ada di sini. Begitu juga susunan di sini juga langsung akan berubah. Nah, kalau untuk yang di GA ini, dia dimulai dari VA sampai dengan VB di sini. Jadi yang saya merahkan di sini, disusun ulang menjadi seperti ini. Nah, di sini. Jadi supaya lebih gampang disamadengankan saja. Jadi disusun ulang VA, VA, B, B, dan B. Mengapa di situ? Karena memang yang diketahui di sini adalah adanya gaya vertikal, kemudian di sini ada momen di titik A, jadi gaya vertikal, kemudian momen di titik A, kemudian di sini adalah gaya horizontal di titik B, kemudian ini adalah gaya vertikal di titik B, kemudian ini adalah momen yang ada di titik B. Jadi disusun ulang lagi metriknya berdasarkan susunan yang ini. Nah, yang tidak diketahui nilainya dikasih titik atau tanda tanya saja di sini. Nah, sehingga susunannya akan berubah dari kondisi awalnya seperti ini menjadi metrik seperti ini setelah kita susun ulang tadi.
Nah, tahapan berikutnya adalah supaya lebih gampang pembagian partisi metriknya dikasih warna seperti ini. Misalnya dikasih warna, kalau saya pakai warna biru nih untuk hasil rearrangement yang ada pada di sini. Nah, kalau yang kurang paham nanti untuk melakukan bagaimana rearrangement, bisa dicari di YouTube nanti tahapan-tahapannya seperti apa. Artinya adalah dengan menyusun ulang dari metrik kekakuan tadi, karena posisi metrik gaya yang ada sebelah kiri ini sudah kita ubah posisinya. Misalnya di sini berada di baris kedua, 3, 4, dan 5. Sekarang dia berada baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga susunan metrik kekakuan global yang sudah kita susun di sini tadi, nilainya juga akan berubah. Nah, sini saya sudah berikan warna yang berbeda supaya nanti lebih gampang untuk melakukan perkalian metriknya. Nah, jika sudah disusun ulang seperti ini, tahapan berikutnya bisa melakukan perkalian metrik. Namanya adalah reduktor. Jadi metriknya tetap sama, jadi metrik gaya itu sama dengan metrik kekakuan dikalikan dengan U. Jadi ambil metrik gaya yang sudah diketahui nilainya tadi berdasarkan dari yang ada di sini. Kemudian berikutnya adalah metrik kekakuan yang kita gunakan di sini adalah metrik kekakuan yang berwarna biru, yang berasal dari gaya yang sudah diketahui nilainya di sini. Jadi metrik kekakuan ini adalah metrik kekakuan yang berasal dari metrik gaya yang sudah diketahui nilainya. Kemudian ini dibikin PA, kemudian UB, PB, dan TB di sini ya. Nah, kemudian ini kan sama seperti ini kalau kita perkalian biasa, misalnya di sini 4A gitu ya. 4A sama dengan 8 misalnya di sini. Nah, untuk menghitung berapa nilai A-nya ini kan caranya adalah 8 dibagi dengan 4. Seperti itu ya. Sehingga nilai A-nya adalah 2. Nah, kalau di metrik, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Cara mengakalinya adalah dengan melakukan inverse metrik terhadap metrik yang berwarna biru ini. Saya sudah pakaikan rumus minverse-nya di sini. Caranya adalah sama dengan transpose tadi, ini saya sama dengankan. Kemudian minverse. Nah, double klik di sini, dan dia minta array, jadi di blok metrik yang akan kita inverse-kan. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian saya sudah hitung ya di sana. Saya coba hapus, bisa keluar. Nah, sama dengan minverse. Double klik, kemudian di blok ya, menutup kurung, enter. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, di blok menjadi ordo metrik sesuai dengan yang di sini. Di sini menjadi metrik ordo 5 kali 5, 5 ke kanan, 5 ke bawah. Kemudian Fn2, Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Hasilnya akan keluar. Nah, sehingga ini kita kalikan dengan metrik, jadi sudah kita pindah ruaskan. Jadi tahapannya berubah menjadi kita akan menghitung berapa besaran displacement atau perpindahan yang terjadi. Jadi ini kita inverse metrikan berdasarkan dari metrik kekakuan di sini tadi. Kemudian ini kita pindah ruaskan dari sebelah kiri, kita ubah menjadi sebelah kanan. Dan selanjutnya kita hitung dengan melakukan perkalian metrik untuk mendapatkan berapa besaran displacement yang terjadi. Di satuannya sini milimeter. Nah, di sini. Nah, caranya adalah perkalian metrik biasa. Jadi metrik kekakuan di sini yang sudah kita inversekan tadi dikalikan dengan metrik gaya yang sudah diketahui nilainya tadi. Caranya juga sama, M-mode, kemudian blok metrik pertama, koma, atau pengaturan yang lain, titik koma, di blok metrik gaya yang ada di sini, kemudian enter. Kemudian di blok lagi, kemudian Fn, F2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Sehingga kita dapatkan besaran nilai metrik U atau matrix displacement atau perpindahan. Jadi di titik A itu ada perpindahan misalnya minus 583 mm, di bagian sisi momennya ada 1,7 mm, di bagian UB minus 0, nah ini juga nilai hasil displacement-nya. Nah yang terakhir adalah kita akan mencari berapa besaran nilai dari metrik yang belum diketahui di sini tadi. Nah yang kita gunakan adalah metrik yang berwarna hijau di sini, jadi di-link-kan saja. Nah, metrik yang berwarna hijau di sini dikalikan dengan metrik displacement yang ada di sini. Nah, ini di-linkkan saja dengan data yang di sini. Ini langsung dilakukan perkalian metrik sama dengan yang tadi. Jadi metrik kekakuan dikalikan dengan metrik displacement yang ada di sini, sehingga kita dapatkan nilainya adalah, jadi FA yang ada di titik A-nya ini, jadi gaya horizontal yang akan terjadi di titik A itu adalah sebesar
26 ton. Kemudian FC atau gaya horizontal yang ada di titik C ini sebesar minus 12 ton. Kemudian gaya vertikal yang terjadi di titik C ini adalah 40 ton. Kemudian momennya menjadi hampir 4.000,95 ton meter di sini. Jadi ini adalah tahapan terakhir untuk menghitung berapa besaran gaya dalam hal ini tahapan pertama adalah menghitung displacement-nya dulu, kemudian baru menghitung gaya dalam yang akan terjadi pada data yang sudah kita definisikan di awal tadi yang belum ada nilainya. Nah, di sini kan yang belum ada nilai itu adalah titik C ini, tiga gaya yang belum ada, gaya vertikal, gaya horizontal, dan termasuk momen. Di titik A ini yang belum diketahui adalah gaya horizontalnya. Nah, sebentar lagi nih Zoom saya habis gitu ya Pak. Nanti kalau dia mati akan kita upgrade. Nah, ini yang akan tersimpan perhitungannya sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terhadap pembahasan ini, nanti saya akan bagikan lagi hasil videonya ini ke Classroom. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi memang kalau untuk metrik harus pelan-pelan sebenarnya. Jadi memang sengaja saya videokan. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan bagi yang lain ingin mencari referensi lain, silakan. Tahapannya akan sama, terutama mengenai rank arrangement tadi ya, untuk penyusunan ulang metriknya tadi. Izin, Pak. Ya, silakan Pak Agus. Ini kok jadi Rika namanya, Pak? Untuk L tadi, Pak, mengenai L itu yang dimasukkan L2 ya, Pak ya? Nah, L masing-masing batangnya, Pak. Kalau Bapak menghitung di batang 1, masukkan batang data L1-nya. Kalau Bapak menghitung batang 2, masukkan data dari L2-nya. Termasuk juga sudut yang digunakan. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya sudahi saja. Nanti link pembahasannya akan saya bagikan di Classroom. Silakan diaktifkan videonya semua.